Saudara, pertama adalah jangan pernah merasa diri kita paling hebat, paling benar, paling bagus. Jadi kita harus bisa melampaui diri kita. Kemudian yang kedua, yakin bahwa apa yang kita punya di sekitar kita itu yang terbaik. Jadi jangan mencari yang terbaik, karena itu tidak akan mungkin kita temukan. Tetapi mari kita berangkat dari apa yang kita punya. Kemudian yang ketiga, sensitivitas kita, hati kita, pikiran kita harus terbuka. Terus jangan mudah untuk melakukan judgmental pada orang, pada kelompok tertentu. Harus berusaha untuk mencoba untuk kebuka dan adil sejak dalam pikiran dan perbuatan. Itu kalimatnya Pak Pram sebenarnya. Oke. Menjadi sutradara di Indonesia harus bisa semuanya. Bisa menulis, harus belajar tuh nulis. Gak bisa menulis, lupakan jadi sutradara. Menulis cerpen, menulis puisi, apalagi menulis skenario harus bisa. Yang kedua, harus bisa kamera. Karena kamera itu adalah matanya sutradara mewakili mata penonton. Nggak paham, nggak perlu ada jago-jago banget. Yang penting paham lensa. Ini lensa fix, ini lensa variabel, dia paham alat. Yang ketiga, paham editing. Kenapa? Karena ketika dia sudah bisa menulis skenario, maka setelah syuting, maka editing itu adalah tempat untuk menulis dalam berwujud cutting. Jadi gambar yang udah kita ambil, kita tulis lagi dalam bentuk cutting. Oke, tips yang terakhir. Selalu harus punya selalu harus punya yang namanya pertahanan terakhir. Ya kan? Dari setiap kali kita berhubungan dengan pihak lain. Baik itu berhubungan dengan produser, berhubungan dengan tim, berhubungan dengan pasangan kita bahkan. Kita harus punya yang namanya pertahanan terakhir, dan itu yang disebut idealisme, gitu kan. Kadang-kadang ketika kita berada di dalam sebuah negosiasi tentang ide, itu kita selalu harus terbuka mendengarkan pemikiran orang-orang yang lainnya. Tetapi kita harus punya yang namanya pertahanan terakhir. Nah, pertahanan terakhir itu adalah sebetulnya apa yang mau kita omongkan, apa yang mau kita hadirkan. Nah, pertahanan terakhir saya adalah saya tidak akan mungkin membuat film yang itu tidak manusiawi, gitu. Sekalipun itu film action, sekalipun itu film tentang sejarah, sekalipun itu film tentang kisah cinta, tentang agama, saya tetap harus menampilkan secara manusiawi. Saya tidak mau kemudian menampilkan sosok itu menjadi sosok yang sangat sempurna. Jadi tetap harus manusiawi. Itu pertahanan terakhir. Ketika saya diajak untuk membuat film itu kemudian menampilkan yang baik-baiknya saja dari tokoh utama kita, saya akan fight, saya akan menolak dengan keras, karena tidak ada manusia yang sempurna.